Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artby. Kali ini saya ingin mereview film yang beberapa hari yang lalu telah rilis di bioskop, yaitu film Sonic the Hedgehog yang ketiga yang rilis di tahun 2024 yang mendapatkan skor sangat bagus dengan jalan cerita yang bagus dan animasi yang luar biasa. Tanpa berlama-lama, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini terus berkembang, dan link saweria ada di bawah. Silahkan guys jika ingin berdonasi seikhlasnya. Langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasannya. Sebagai penggemar berat Sonic, saya tentu saja sudah lama jatuh cinta dengan karakter ikonik ini sejak pertama kali muncul di konsol Genesis tahun 91. Untuk game yang panjang ditambah banyaknya varian, bikin kita mudah membayangkan luasnya cerita yang dieksplorasi jadi beberapa film. Dari game klasik hingga seri modern, Sonic selalu membawa keseruan dan tantangan di setiap levelnya. Tidak mengherankan setelah lebih dari 3 dekade, Sonic masih tetap relevan baik di dunia game maupun layar lebar. Film The Sonic Hedgehog yang pertama yang tayang pada tahun 2020, meski awalnya ada kontroversi soal desain sang ikon yang dibikin tidak sesuai ekspektasi, tidak ganteng, walau sudah mengalami perbaikan, film ini berakhir menjadi film yang sebatas menyenangkan. Kemudian Sonic Hedgehog yang kedua yang rilis pada tahun 2022 melanjutkan kisah yang menghadirkan Knuckles, film yang menghadirkan fan service. Saya ingat betul ketika menontonnya, referensi game begitu kentara, sampai kepada adegan post scene yang memberikan teaser kalau Sonic the Hedgehog yang ketiga bakal membawa kita ketemu dengan Shadow, varian Hedgehog yang diliputi rasa kebencian. Mungkin perjalanan Sonic dari film pertamanya, perjalanan film ini seperti naik kelas. Sonic Hedgehog yang ketiga tidak hanya bergantung pada humor ringan dan referensi game seperti dua film sebelumnya. Plot sederhana dan mereka mengeksekusi dengan baik. Bisa jadi ini adalah buah dari kehadiran Shadow. Lewat karakter ini, Sonic 3 menjelaskan bagaimana seorang villain dibentuk dengan cara mereka sendiri, bagaimana kehilangan dan kesendirian membentuk kegelapan dalam Shadow. Lebih dari itu, ketika kita tengah terenyuh dengan cerita Shadow yang dibangun, perlahan kita dibawa ke dalam pengembangan karakter Robotnik yang berada di luar dugaan karena hadirnya Robotnik senior atau kakek dari Robotnik. Di tengah pengembangan dua karakter tersebut, perhatian kita juga tidak dilepaskan dari kerjasama tim antara Sonic, Tails, dan Knuckles. Vibe Mission Impossible ala mereka jadi hiburan yang menyenangkan, apalagi dengan sisipan komedi sarkas yang bisa dinikmati siapa saja. Misalnya ketika Tails dikira Pokemon. Sementara itu peletakan fanservice juga terasa tepat sehingga kehadirannya tidak sia-sia. Bahkan sesederhana Tails dan Knuckles menghentakkan kaki mereka sambil menunggu, itu semua terlihat dan bikin fans senyum dengan sendirinya. Rasanya dengan cerita sepadat ini mengurangi elemen manusia dalam karakter Tom and Maddie dirasa bijak. Pada akhirnya kita akan menemukan happiness ending ala Sonic dengan cara yang mewah. Lebih dari itu, kita dibuat makin tidak sabar dengan perjalanan keempatnya. Tidak kalah heran kalau mereka berani mengumumkan bahwa Sonic the Hedgehog yang keempat sudah dalam tahap pengerjaan dengan estimasi rilis pada tahun 2027. Coba cek dirimu sendiri setelah menonton film ini. Bagaimana pandanganmu setelah soal Robotnik sekarang?
Jim Carrey begitu luar biasa dalam meng-carry karakter Robotnik. Bayangkan ia bisa membuat kita melihat Robotnik dari berbagai sisi, kaca, fragile, sembrono, dan berkarisma. Bahkan karisma dari sisi antagonis Robotnik bisa ia bangun dengan cara yang kocak. Belum lagi berbagai sisi itu harus ia bagi dalam versi Robotnik senior dan junior, lengkap dengan point of view perbedaan usia yang ia hidupkan dalam masing-masing karakter itu. Itulah sangat gila. Dalam sebuah adegan puncak, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bila Robotnik tidak diperankan Jim Carrey. Adegan pertempuran terakhir adalah miliknya, bikin kita jadi segan dengan tokoh ini. Kemudian penampilan Keanu Reeves sebagai Shadow juga memberikan nafas kegelapan dalam karakter ini. Lebih dari itu, kita bisa mendengarkan bagaimana kehancuran hati Shadow dalam setiap perkataannya. Di samping Reeves juga membentuk Shadow jadi karakter yang begitu gelap dan badass. Ini jadi pekerjaan rumah Reeves yang bisa ia eksekusi dengan sangat baik. Sepertinya ini juga jadi hal yang naik kelas dari CGI dua film sebelumnya. Pertama, karakter Shadow ini ganteng banget. Di samping itu, saya juga menyadari kalau animasi Sonic, Knuckles, dan Tails juga mengalami koreksi yang sangat signifikan. Sonic the Hedgehog yang ketiga ini juga tampil penuh warna, bikin saya percaya kalau suatu hari nanti mereka bisa menggarap skena high-tech di luar angkasa ala game Sonic dengan sangat baik. Begitu chaos di samping kita juga bisa menikmati pertarungan Shadow dengan manusia normal yang terasa sangat rapi dan indah. Sebagai penggemar Sonic yang telah mengikuti perjalanan game dan filmnya, saya merasa puas dengan Sonic the Hedgehog yang ketiga ini. Matang secara eksekusi plus penampilan luar biasa dari Jim Carrey dan Keanu Reeves adalah dua catatan penting yang bikin Sonic the Hedgehog selangkah lebih daripada dua film sebelumnya. Ada baiknya kamu menonton dua film sebelumnya untuk menambah pengalaman dalam menonton Sonic yang ketiga. Selain bisa memperhatikan kenaikan kelasnya, kamu juga perlu melihat kembali bagaimana hubungan antara tim Sonic dan bagaimana cerita mereka bisa menghubungkan kamu ke film ketiga ini. Oh ya, kalau bisa memberikan apresiasi lebih, adegan post kredit mereka yang menampilkan varian Hedgehog baru terasa gahar. Padahal kita semua tahu semua kebiasaan post kredit mereka memberikan teaser tokoh yang akan jadi cerita sentral di film berikutnya. Terima kasih telah menonton konten saya sampai akhir. Itulah review saya mengenai Sonic yang ketiga dengan film yang sangat luar biasa, CGI yang sangat luar biasa, aktor Jim Carrey yang pembawaannya sangat luar biasa. The best lah untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan saya kali ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di pembahasan film maupun anime selanjutnya. Bye bye.